Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, saya memiliki bambu. Satu ukurannya agak besar dan satu ukurannya agak kecil gitu ya. Kalau kemudian kita ditanya nih, ya ini sebenarnya dari dulu kita udah pelajarin ya gitu. Dari dulu kita itu udah diberitahu gitu ya. Kalau mungkin kita ditanya kira-kira untuk mematahkan dua buah bambu ini, kira-kira yang lebih sederhana kita untuk mematahkan itu mematahkan yang mana? Yang lebih besar ataukah mungkin yang lebih kecil? Insya Allah sama-sama di antara kita itu sepakat ya bahwa untuk mematahkan bambu yang lebih kecil ini itu jauh lebih sederhana kalau kemudian kita patahkan bambu yang lebih besar. Sahabat sekalian, ilustrasi ini sekali lagi sering kita jadikan sebagai contoh bagi kita, agar di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari ini kita itu harus menjadi seperti bambu besar yang kuat gitu ya. Berupaya untuk menjadi bambu yang sulit sekali dipatahkan begitu. Tetapi tentu ya namanya juga manusia, kadang-kadang bambu itu kita manfaatkan untuk apapun itu bisa ya kan gitu. Karenanya untuk memanfaatkan bambu yang besar itu tentu manusia itu akan membuat bagian bambu itu menjadi lebih kecil. Sahabat, persatuan di antara umat manusia ini mungkin akan terbentuk ya, tercipta dari berbagai macam suasana, menjadi berbagai macam keadaan. Ada persatuan di antara kita itu mungkin karena kita berasal dari satu daerah, mungkin karena kita itu bersatu karena kita itu memiliki kepentingan yang sama, atau mungkin persatuan di antara kita itu terbentuk karena mungkin kita itu merasa senasib dan sepenanggungan dalam memperjuangkan sesuatu misalnya gitu. Itu satu hal yang alamiah terjadi pada diri manusia. Tetapi sadarlah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, persatuan karena kepentingan tertentu itu sifatnya sesaat. Dan itu mudah sekali lepas, mudah sekali pecah ketika apa? Ketika kemudian apa yang menjadi keinginan atau yang menjadi kepentingan sesaat itu selesai gitu. Kita berkumpul karena satu daerah, berarti kita itu membatasi perkumpulan kita itu hanya dari daerah-daerah tertentu. Kita membuat satu perkumpulan karena mungkin memiliki hobi yang sama, itu pun juga kita hanya batasi kepada mereka yang memiliki hobi yang sama. Di luar itu maka dilarang keras mereka itu berada di dalam kelompok kita. Ibaratnya kan begitu ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu agar kemudian kita itu dipersatukan dari tempat A, B, C, D ya. Mereka yang memiliki status sosial yang tinggi, ya mereka itu dari kalangan bangsawan, pejabat, kalangan orang-orang terhormat, itu bisa dipersatukan dengan orang-orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki pangkat, mungkin dari kalangan budak misalnya. Islam itu mempersatukan manusia itu karena keyakinannya, bukan karena status sosial, bukan karena kedudukan tertentu, atau bahkan bukan karena kepemilikan harta tertentu, bukan. Dan semua tahu itu, bahwa kemudian kekuatan Islam dan persatuan Islam itu karena sama-sama dibangun atas keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Dan karenanya di antara upaya ya untuk melemahkan persatuan karena ikatan akidah, karena ikatan tauhid itu dari dulu itu memang sudah direncanakan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, oleh orang-orang yang mengingkari kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bambu yang sejatinya semakin besar itu akan semakin kuat. Supaya sederhana dipatahkan, itu kemudian dipecah-pecah. Kemudian dibelah-belah agar kemudian bagian bambu yang besar itu menjadi bagian yang lebih kecil. Dan ketika sudah kecil gampang sekali untuk dipatahkan. Ini yang pernah terjadi di antara orang-orang Aus dan Khazraj. Ketika mereka dipersatukan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Di antara orang-orang munafik, di antara orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, melihat persatuan yang kokoh, melihat persatuan yang kuat di antara orang-orang Aus dan Khazraj karena persatuan akidah, karena persatuan keimanan, karena persatuan Islam, mereka nyinyir gitu ya. Mereka itu tidak rela ya. Mereka tidak ikhlas kalau kemudian mereka itu menjadi kuat. Karenanya di satu kesempatan yang lengah, mereka itu seringkali mengingat-ingat perseteruan di antara orang-orang Aus dan Khazraj. Dikatakan bahwa kalau mereka itu tidak bersatu, Aus dan Khazraj, maka pastilah orang-orang Aus lebih mulia daripada orang-orang Khazraj. Itu yang mereka katakan kepada orang-orang Aus. Pun juga demikian, ketika mereka berada di antara orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, ya, mereka katakan kalau mereka orang-orang Aus dan Khazraj tidak dipersatukan, maka tentulah orang-orang Khazraj itu lebih baik dan lebih terhormat kedudukannya daripada orang-orang Aus. Sampai-sampai di antara orang-orang Aus dan Khazraj itu sampai-sampai itu kembali lagi kepada cara berpikir jahil mereka. Mereka ingin menguasai satu di atas yang lain. Hampir-hampir itu akan terjadi, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Tetapi kemudian Allah menolong mereka. Allah kemudian mengingatkan mereka, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian itu berpegang dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan talinya Allah, ay ad-dinul Islam, yaitu dengan Islam. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian melepaskan diri dari pegangan tali Allah. Jangan kalian melepaskan sedikit pun pegangan kalian terhadap Islam. Allah mengingatkan kepada mereka, orang-orang Aus dan Khazraj, bukankah Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan? Dengan kenikmatan Islam, dengan kenikmatan akidah Islam, mereka dipersatukan, mereka dikuatkan, dan kemudian mereka diselamatkan oleh Allah dari apa? Dari jurang kesesatan, dari jurang api neraka, dari tepi jurang yang sangat dalam, yaitu kekufuran. Subhanallah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba cermati ya, kalau bukan karena nikmat iman, kalau bukan karena nikmat Islam, maka tentulah kita tidak akan mengatakan saudara kita ya satu dengan yang lain itu adalah bagian dari persaudaraan karena kekuatan akidah. Persaudaraan yang Allah tetapkan atas diri kita, itu persaudaraan bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan persaudaraan karena harta, bukan persaudaraan karena kedudukan sosial, tapi persaudaraan karena akidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya di antara orang-orang yang percaya kepada Allah, yang yakin dengan kerasulan Muhammad, mereka itu adalah dipersaudarakan oleh Allah. Tentu akan banyak upaya untuk memisahkan persaudaraan itu dengan ungkapan-ungkapan sebelum Islam datang, dengan ungkapan-ungkapan jahiliyah, bahwa kelompok kalian lebih hebat daripada kelompok yang lain, bahwa kedudukan kalian lebih terhormat atas kedudukan yang lain. Bagaimana mungkin kalian orang kaya, kalian orang-orang yang terhormat, itu bisa disamakan dengan orang-orang yang miskin yang tidak memiliki harta dan kedudukan. Itu adalah ungkapan-ungkapan jahiliyah yang hanya akan menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, dengan agamanya Allah, dan jangan bercerai-berai. Jadilah kita menjadi satu kekuatan yang susah untuk dipatahkan dengan apa? Persatuan dan persaudaraan. Persatuan dan persaudaraan karena Allah, persatuan dan persaudaraan karena Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Dan semoga persaudaraan kita itu tidak sederhana dipecah-pecah oleh orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, di antara orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga persaudaraan kita atas dasar iman, atas dasar Islam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.